Halo teman-teman semua, saya buka masker karena semua kru dan petugas yang ada di sini udah di swab antigen dan hasilnya negatif semua ya. Walaupun wangi apa ini ya? Enggak, bercanda, saya aman, saya juga negatif ya. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu sama Kumparan, sama Tolak Angin yang undang-undang saya stand up di sini. Akhirnya saya stand up lagi ya. Udah lama banget saya nggak stand up. Saya kan masih tinggal di rumah mertua. Mertua saya tuh sampai nanya gitu, Rispo, kamu masih stand up gitu? Masih lah mah. Kok nggak stand up tiduran doang gitu? Ya namanya juga PPKM ya kan. Jobnya juga nggak ada mah. Tapi sabarlah, sebentar lagi PPKM insya Allah beres. Tapi kalau semua orang pada pakai masker ya. Semua orang pada jaga protokol kesehatannya nih. Sekarang nih temanya adalah Karnaval Kemerdekaan ya. Berhubungan dengan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia, saya setiap tahun selalu ingat apa kata Bung Karno ya. Bung Karno pernah bilang, beri aku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia. Itu dulu, coba kalau Bung Karno ada sekarang ya. Beri aku 10 pemuda maka akan aku suruh pulang. Nggak boleh berkerumun. Sana, pulang, jangan ya, jangan pada di sini. 10-5 aja juga nggak boleh ya kalau sekarang, apalagi 10 ya. Teman-teman ini adalah 17 Agustus ya, 17 Agustus kedua kita di masa pandemi ini. Udah 2 tahun nih 17-an kayak gini ya kan. Tapi karena pandemi ini kita dipaksa untuk terus semangat gitu ya kan. Mengisi kemerdekaan juga tetap bisa ya, walaupun dari rumah, walaupun gak berkerumun bisa lah kita ya kan. Pandemi ini juga membuat gue jadi rajin cuci tangan ya. Dulu sebelum pandemi, gue tuh kalau cuci tangan, makan aja cuci tangan tuh males banget gitu. Paling di embun-embun es teh gitu, tau gak embun-embun es teh. Jadi dulu tuh ya kalau makan gue minum es teh, ada embun-embunnya tuh cuci tangannya pakai itu doang gitu. Paling banter kalau mau cuci tangan pakai air, itu dipecel lele, karena dikasih kobokan kan. Ada jeruk nipisnya tuh, itu udah paling banter. Walaupun habis itu tetap ya kering lagi, ke embun-embun lagi ya. Nah, tapi kan sekarang zamannya udah beda. Zamannya kita dituntut harus selalu rajin cuci tangan gitu, untuk menghindari virus COVID-19 gitu. Makanya sekarang di tas gua tuh lengkap semua. Karena kan sekarang kalau ketemu orang tuh kita harus cuci tangan. Habis megang apa-apa tuh harus cuci tangan gitu ya kan. Makanya di tas gua tuh sekarang semua lengkap ya. Ada hand sanitizer, ya kan, kobokan pecel lele, ya. Sama embun-embun es teh tetap ada. Gue bawa semua tuh nih. Aduh. Alhamdulillah ya. Mengisi kemerdekaan ya, mengisi kemerdekaan, kita bahas kemerdekaan nih, karena ini acaranya Karnaval Kemerdekaan Kumparan ya. Sekarang kalau zaman dulu mungkin 17-an tuh kita bisa lomba gitu ya kan di lapangan rame-rame. Sekarang jangan dulu ya teman-teman ya. Kita jaga prokesnya dulu, di rumah aja dulu gitu. Kalaupun maksain lomba, maksain bikin lomba, misal panjat pinang gitu ya kan. Itu kan nanti orang rame tuh gitu ya kan. Mungkin bisa aja lomba panjat pinang ya, tapi begitu sampai atas nggak berani turun. Ada Satpol PP ya di bawah. Saya Satpol. Mau ngapain kamu di atas? Turun gitu. Gak bisa, mau dipaksain juga gak bisa gitu. Karena yang namanya panjat pinang itu kan memicu keramaian ya. Namanya panjat pinang itu kan kerja sama tim gitu ya kan. Bukan sendiri-sendiri. Masa mau pakai prokes panjat pinang? Jadi satu orang satu pohon itu. Itu mah manjat sendiri ya, bukan panjat pinang ya. Kalau sendiri lagi bukan panjat pinang namanya ya. Panjat sosial ya. Aduh, 17-an ya, terus lomba apa lagi? Oh, panjat pinang juga nih. Kalau zaman dulu kan kita lomba panjat pinang nih ya, set sampai atas tuh ada hadiahnya gitu ya kan. Hadiahnya tuh kaos biasanya, rice cooker, sama di paling atas tuh ada sepeda biasanya. Nah kalau zaman pandemi kayak sekarang, mau tetap diadain lomba panjat pinang, waduh, hadiah juga pasti berubah ya. Kita udah susah-susah nyampe atas, begitu tarik, wah baju APD nih. Hadiah lain lagi face shield ya. Begitu dipucuk sampai di atas itu hadiah utamanya adalah sertifikat vaksin ya. Kalau kamu menang panjat pinang tak perlu disuntik, udah otomatis tervaksin. Hadiahnya tuh udah beda-beda gitu ya kan. Lagian panjat pinang itu dulu saya pernah tuh lomba panjat pinang waktu masih kecil ya.
Saya punya temen gendut, nggak mau di bawah, bener. Kan itu biasanya yang gede di bawah gitu, temen saya nggak mau tuh. Maunya di ini pohon sebelah ya. Udah, itu diikat aja nggak apa-apa. Terus nih ya, kan selain lomba panjat pinang 17 Agustus tuh biasanya ada lomba ini. Makan kerupuk ya. Pada tahu kan semua lomba makan kerupuk tuh. Ini udah hampir di setiap daerah ada lomba makan kerupuk. Kalau sekarang tetap mau diadain nggak bisa. Kita siang lomba makan kerupuk, malamnya makan di Wisma Atlet, mau? Jangan udah, lomba di rumah aja gitu ya kan, mau ngisi kemerdekaan tetap bisa kok di rumah aja. Misalnya lomba makan kerupuk via Zoom ya, wes enak nih. Karena di rumah masing-masing, lomba makan kerupuk aja jadi bisa pakai nasi. Nah, makan set kerupuk, set nasi. Pemenangnya ditentuin ya, siapa yang sinyalnya paling bagus ya. Biasanya yang menang tuh yang pakai enggak. Terus nih ya, kalau lomba makan kerupuk gitu, gue tuh pasti kalah. Gue adalah orang yang selalu kalah sama kerupuk. Beneran dah. Beli nasi goreng aja, nasinya habis, kerupuknya gue lupa. Gimana gue mau menang coba lomba makan kerupuk? Ada yang pernah gak makan nasi goreng udah habis, kerupuknya lupa dimakan? Sakit itu rasanya coy. Beneran sakit banget itu. Gue mau beli nasi goreng lagi udah kenyang ya kan. Mau makan kerupuknya itu udah alot. Aduh, nih kalau pernah nih, coba deh yang belum pernah rasain. Makan nasi goreng, kerupuknya lupa dimakan tuh rasanya kayak dunia terlalu jahat men buat kita. Semesta tuh gak pernah mendukung gua gitu. Gua orang yang paling tidak beruntung. Aduh. Kerupuk. Tapi gue seneng banget ada di acara ini karena bareng para menteri ya. Wih keren banget, ada Sri Mulyani, ada Pak Luhut Panjaitan, ada Sandiaga Uno dan ada lain-lain. Ini ada nyempil loh satu Anantarispo. Sampai gue lihat berita di Kumparan, tahu nggak? Saksikan Karnaval Kemerdekaan Kumparan, ada Sri Mulyani hingga Anantarispo. Ada hingganya di situ. Jadi kayak kalau mau dikasarin gitu ya, saksikan Festival Kemerdekaan Kumparan, ada orang pinter hingga Rispo. Hingga loh, pakai hingga loh, kayak ini semua macam orang ada gitu jadinya di acara ini ya. Tapi ada kata hingganya gitu, udah keren-keren gua. Wah, masuk Bang Sri Mulyani gitu. Hingga loh, jadi kayaknya Sri Mulyani di sini, jadi ada yang di sini hingga di bawah gitu. Lengkap gitu. Keren lah Kumparan. Mantap ya. Terus gue mikir ya kan, gue berarti level gue udah sama kayak menteri bro. Satu acara sama menteri gitu ya kan. Sampai-sampai gue ada pengen nelpon Jokowi loh tuh nggak. Pak Jokowi, ini kan banyak anak muda sekarang jadi komisaris BUMN ya. Saya mau dong, saya udah temenan nih sama menteri-menteri kata saya. Oh nggak bisa katanya. Kalau mau jadi komisaris BUMN walaupun anak muda tetap harus pintar katanya. Wih, saya pintar pak, buktinya saya minum tolak angin. Nih, nggak percaya? Tolak angin, saya minum tolak angin. Saya kemana-mana bawa tolak angin loh. Abis makan nasi minumnya tolak angin, udah bukan es teh sekarang. Nih, kalau nggak percaya tuh, tolak angin tuh, ya kan? Nih sini juga ada nih. Tuh, kan tolak angin. Sini juga ada nih. Tuh, mau di mana lagi? Ada. Ya nggak ada lagi. Ya nggak ada, nggak jadi ngejilat. Tapi beneran saya ya. Buat menjaga kesehatan tuh saya selalu minum tolak angin ya. Ini emang udah rutin. Bahkan rider saya stand up tuh di mana-mana mintanya tolak angin. Ini mah beneran ya, bukan ngejilat ya tolak angin ya. Makasih ya 20 juta nih lumayan. Tapi ngomongin soal lomba lagi nih ya. Gue tuh orang yang gak pernah menang lomba tau gak? Lomba apapun gak pernah menang dari kecil. Mau lomba mindahin kelereng ke, masukin paku kayak gitu semua gak ada yang gak pernah menang gitu lomba apa-apa. Tapi ada satu lomba yang gue menangin. Walaupun bukan 17 Agustusan, itu lomba makan es krim. Jadi gini ceritanya, gue lagi jalan sama nyokap gue nih. Di mall, lagi mau cari-cari baju gitu. Tahu-tahu di lobby mall gitu ya kan, yang gede gitu ada tulisan lomba makan es krim gitu. Kata nyokap gue suruh daftar.
Masalahnya adalah gua nggak pernah dijajanin es krim nih sama nyokap gua nih. Nyokap gua nih selalu alasan gitu, setiap gua minta es krim jangan, nggak boleh batuk gitu ya kan. Begitu ada perlombaan hadiahnya 500.000 disuruh daftar. Bayangin lu, orang anak kecil nggak pernah makan es krim disuruh lomba makan es krim. Terus gue daftar gitu, nggak mau amah kata gue. Nanti aku batuk gini kalau menang enggak gitu katanya. Idealismenya runtuh lu gara-gara uang. Bisa-bisanya yang sebelumnya gue minta makan es krim gak dikasih karena takut batuk, begitu lomba ada hadiahnya. Kalau menang gak batuk katanya. Terus gue daftar kan ya. Gue daftar beneran daftar gitu ya kan, karena dipaksa. Sampai dipaksa tuh, karena nyokap gue pengen banget duit gope tuh hadiahnya dulu. Kayaknya dia lagi kurang belanja apa gimana tuh ya. Gue daftar masuk 10 besar nih. Gue lomba makan es krim ya kan. Di bawah nyokap gue teriak-teriak, wah ayo semangat. Terus gue udah mau habis, dia nyolek orang sebelah gitu. Tuh lihat anak saya gitu ya kan, hebat kan gitu. Mama kalau nonton ini tolong dengar mah, aku bukan hebat, sudah pengen dari bertahun-tahun lalu makan es krim. Gak pernah dibeliin, emang udah pengen, kebetulan ada lomba ya menang. Emang udah pengen banget, lebih kerakus aku bukannya pinter. Mama ya ampun. Terus kan menang nih gua. Sampai akhirnya kepilih final. 3 orang final gitu kan. Es krimnya lebih gede lagi ya kan. Set. Nah begitu final gue pengen juara dong ya kan. Biar membanggakan orang tua gua yang wow itu. Akhirnya gue pengen juara. Begitu udah 3 besar es krimnya gede, gue makan langsung nih. Wah sampai dingin nih tenggorokan. Tapi itu semua berhasil gue. Akhirnya gue juara 1. Akhirnya kan dibagiin amplop tuh, dulu hadiahnya amplop ya kan. Set gue juara 1. Gue turun nyamperin nyokap gue dong. Mama aku juara. Set ditarik amplopnya. Astagfirullahaladzim kata gue. Ini gope gue yang dingin loh tenggorokan gue. Dia yang ambil duitnya. Dia bayar biaya pendaftaran doang 25.000 dapat gope untung 75. Astagfirullahaladzim nih. Gue ngapain bersusah-susah ya. Ternyata nyokap gue juga yang ngambil. Besokannya gue radang tenggorokan. Besokannya gue radang tenggorokan. Dan ternyata harus operasi amandel. Begitu selesai operasi bayar 3 juta. Dalam hati gue, kalau itu gope gak lu ambil, tenggorokan gue sehat-sehat aja nih. Ini karena gue sebel aja nih gope diambil. Akhirnya dia rugi 2,5. Begitu selesai operasi, gue keliling mall lagi suruh nyari lomba makan es krim lagi. Ya walaupun harus operasi amandel, tapi gue bangga ya. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa gue banggakan. Akhirnya gue bisa menang lomba. Jadi di mana-mana tuh gue selalu tulis nama gue ya, Rispo. Juara 1 lomba makan es krim se-ITC gitu ya. Ya udah gitu ya. Sekarang masih pandemi ya, suasana tuh juga kadang naik, kadang tapi alhamdulillah sekarang udah mulai turun lagi. Gue tuh sebel sama orang-orang yang gak percaya loh. Masih ada orang-orang yang gak percaya COVID ini. Gak mau pakai masker, siapa tahu nggak? Manusia silver. Pernah nggak lihat di jalanan di lampu merah ada manusia silver hormat gini? Tuh nggak pakai masker bro. Apa jangan-jangan cat silver adalah antivirus? Kuat loh dia sama. Gimana ya kadang, aduh. Masker tuh ya udahlah pakai aja gitu ya kan. Banyak loh orang-orang yang masih nggak mau pakai masker, nggak percaya masker. Kecuali lu nggak mau pakai masker kalau masker tuh dipakainya susah. Ini kan gampang ya. Cuma masukin hidung sini, sangkutin di telinga. Kalau susah tuh lu boleh nggak mau. Misalnya nih masker masukin hidung, kuping, harus diikat ke paru-paru. Baru lu boleh itu. Udahlah masker pakai biar PPKM ini. Gimana ya, PPKM cepat selesai, wabah ini cepat selesai gitu. Karena nih, lu harus pintar tau gak? Harus pintar ya. Karena orang yang pintar buat gue itu adalah orang yang mau jaga prokes gitu. Makanya gue setuju banget nih sama kampanye tolak angin yaitu pintarisme. Biar orang-orang makin banyak yang tercerahkan gitu. Bahwa kita tuh emang harus pintar gitu. Kalau pintar ya udah ikutin gitu, masker ikutin. Vaksin loh, ada loh orang yang gak percaya vaksin.
Katanya nanti dia akan dimata-matain WHO. Lu siapa? Gua tanya. Hah? WHO organisasi dunia, temen gua bang ada. Ini gara-gara hoax ini berita di mata-matai WHO. Dia takut divaksin. Kenapa lu? Karena gua takut di mata-matai WHO. Woi, setiap hari kerjaan lu cuma napas sama garuk. Ngapain WHO ngawasin lu? Astaga, lu so penting banget sih. Lu gak sepenting itu. Astagfirullah, lu kurang tolak angin lu makanya gak pintar. Terus juga ada yang gak mau vaksin ya katanya. Ada beredar berita hoax tuh. Temen gue ada satu lagi. Lu takut di mata-mata WHO juga? Enggak. Gue takut dimasuki chipnya Bill Gates. Astaga. Se-insecure lu, itu lu sama Bill Gates ya. Ampun, Bill Gates ngapain naruh chip di tubuh lu? Lagi kalau Bill Gates naruh chip di tubuh lu yang untung. Di tubuh lu mengandung Windows 10 lu. Lu kerja gak usah bawa laptop, bawa diri lu sendiri aja udah. Saking pintarnya tuh lu. Ampun, bisa-bisanya ya orang ya. Gak mau divaksin. WHO mata-matain dia ngapain, ya ampun. Terus juga nih kan sekarang pandemi gitu ya, kita bisa kok. Kita bisa loh merayakan kemerdekaan ini di rumah aja gitu ya kan. Saran gua, tips dari gua untuk mengisi kemerdekaan ya kita tetap di rumah aja biar pandemi ini cepet selesai gitu. Jadi 17-an Agustus lu rayain di rumah tuh seru tahu sebenarnya. Seru ya kan, lu sama anak gitu ya kan, lomba balap karung gitu. Sama istri lomba makan kerupuk gitu. Yang menang siapapun duitnya duit lu juga gitu kan. Jadinya lu gak perlu menang gitu sebenarnya. Dan gua saranin sama orang-orang 17 Agustus nanti nih, jangan ada yang keluar rumah udah. Apalagi ke rumah tetangga terus lu ketok pintunya teriak merdeka gitu. Gak perlu, lu disangkain kemasukan arwah penjajah lu nanti. Ketempelan Belanda nanti gitu. Ya pokoknya itu aja intinya dari gua, tetap jaga protokol kesehatan, tetap di rumah aja, mengisi kemerdekaan bisa di rumah aja kok ya. Terima kasih kumparan dan juga tolak angin ya. Saya mau ngingetin buat teman-teman semua, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Nah, jangan lupa ya maskernya.